saya Lutfiah saja menjadi kameramen. Selamat siang Ibu. Selamat siang sayang, apa kabarnya? Baik Ibu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, sehat. Kita dari SDN Muria Selatan 01 kelas 6B. Izin untuk mewawancarai Ibu, apakah boleh? Boleh, dengan senang hati, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Fani dan tim saya yaitu Afisha, Syafa, dan Lutfi. Kita ingin berterima kasih kepada Ibu karena telah memenuhi undangan kami. Sama-sama, saya juga senang bisa hadir dan ketemu sama anak-anak terkece, anak-anak cantik, ya. Oke, sebelum mulai pertanyaannya, kami ingin mengetahui nama lengkap Ibu, rumahnya, profesi, dan umur, terus kesibukannya apa. Oke, waduh, ini belum nih, ini calon-calon jurnalis nih kayaknya nih, banyak bertanya. Ya, nama saya, nama lengkapnya Rizky Ayu. Teman-teman atau adik-adik, anak-anak semuanya bisa panggil Bu Rizky, gitu ya. Rumah saya nggak jauh dari SD Meruya Selatan 01 Pagi. Daerah sini, tetanggaan, ya. Terus kesibukan saya selain bersama keluarga di rumah, saya juga mengajar di salah satu kampus swasta di daerah Jakarta Selatan. Oke. Salah ya. Oke. Kalau boleh tahu kampusnya itu kampus apa Ibu? Nama kampusnya Politeknik Tempo, satu kampus yang penuh dengan semangat, kreativitas, dan ide-ide yang luar biasa. Oke, baiklah mari kita mulai pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, siapa yang menginspirasi Anda untuk menjadi dosen? Wah, siapa ya yang menginspirasi? Yang jelas kalau disebut inspirasi atau terbersit mau jadi dosen itu karena saya merasa bersyukur sekali pernah punya bapak ibu guru, ya, juga bapak ibu dosen saat dulu masih sekolah dan kuliah, di mana beliau tuh luar biasa memberikan semangat, menyampaikan ilmu, motivasi, membimbing gitu ya. Sepertinya tulus, ya, sangat tulus dan kayaknya nggak henti tuh. Nah, itu kemudian yang bikin saya jadi terinspirasi untuk juga bisa sama-sama menularkan ilmu yang saya punya ke para mahasiswa saya. Gitu. Oke, baik. Baik, selanjutnya di mana kampus tempat Anda bekerja? Di Politeknik Tempo, tadi di wilayah Jakarta Selatan. Oke, baik. Kapan Anda menjadi dosen? Tahun berapa atau tanggalnya? Tahunnya itu sudah cukup lama, tapi saya memulai jadi dosen itu persis setelah saya lulus kuliah, ya, dan kemudian ditambah dengan pengalaman bekerja di industri yang lain, sehingga pengalaman bekerja sebelum jadi dosen itu menjadi bekal saya supaya itu bisa saya sampaikan ke mahasiswa saya, pengalaman saya di industri, bekerja di perusahaan gitu ya. Jadi memperkaya referensi saya untuk mengajar. Seperti itu, sayang. Apa perbedaan antara dosen dan guru? Apakah sama? Nah, menurut kamu sama nggak? Ayo, menurut teman-teman yang lain sama nggak? Ya, dosen dan guru itu hakikatnya sama, ya, sama-sama mengajar, membimbing, ya, memberikan arahan, motivasi kepada siswa, murid ataupun mahasiswa. Perbedaannya hanya kepada letak jenjangnya saja. Kalau Bapak Ibu guru kan di SD, SMP, SMA. Kalau dosen itu adanya di jenjang perguruan tinggi ataupun universitas. Dan level pelajarannya saja kan, kalau semakin tinggi ya level atau jenjangnya kan pasti berbeda gitu ya. Apa saja yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung? Nggak beda jauh sama teman-teman ya, sama Syafa, sama Fani, sama Lutfi, siapa? Mafiza ya, Afiza ya. Maaf ya sayang ya. Sama saja, yang dilakukan adalah pastinya menyampaikan ilmu, berbagi ilmu, pelajaran, materi gitu ya. Kita berdiskusi, belajar bersama, bertukar pikiran, karena kalau sudah di kelas
Yang belajar itu bukan cuma mahasiswa, tapi saya juga belajar ya bagaimana caranya kita bisa tahu apa yang sedang dihadapi sama mahasiswa, kesulitannya seperti apa gitu. Jadi kita sharing, kita diskusi bersama, kira-kira seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya yaitu Syafa. Pertanyaan oleh Fani dengan saya ya, Bu. Boleh, silakan sayang. Jadi, apa hal yang Anda sukai saat pembelajaran berlangsung? Sama seperti teman-teman. Ya, apa yang disukai saat pembelajaran berlangsung, apakah itu di kelas ataupun di luar kelas gitu ya. Itu saya suka kalau ada mahasiswa saya yang menyimak ya, hadir tepat waktu dulu gitu ya, hadir tepat waktu, disiplin, terus mau menyimak pelajaran atau materi di kelas, kemudian aktif bertanya, sehingga pada akhirnya dia bilang bahwa oke Bu, saya paham dan mau coba itu luar biasa rasanya. Dan apa hal yang Ibu tidak sukai saat pembelajaran berlangsung? Apa ya? Mungkin salah satunya ini, kalau ada mahasiswa yang sudah menyerah duluan padahal dia belum mencoba gitu ya. Bu, saya nggak bisa. Nah, padahal dia belum coba sama sekali. Bu, kok susah? Wah, padahal dia belum coba sama sekali. Nah, di situ tugas kami para dosen, bapak dosen, untuk meyakinkan bahwa setiap kita, setiap orang itu punya potensi hebat dalam dirinya. Gak ada hal yang gak mungkin kan dalam dunia ini kan. Tinggal butuh dorongan, support, dan kata-kata yang positif supaya mereka tetap punya motivasi, mau mencoba dan belajar, gak kenal kata menyerah. Bagaimana Anda membuat pembelajaran Anda menjadi lebih menarik? Karena kan banyak sekarang yang harus membuat anak-anak lebih menarik agar tidak malas-malasan. Agar tidak malas-malasan, tidak bosan di kelas gitu ya. Banyak sekali. Sekarang kita kan ada di era digital, ada di era yang dimudahkan sama teknologi gitu ya. Jadi di dalam kelas sebisa mungkin saya mencoba seperti ada di dalam lingkungan yang lekat dengan keseharian mahasiswa ya. Jadi saya menggunakan perangkat teknologi untuk membuat gambar, untuk membuat video-video interaktif yang menarik. Terus gak jarang juga saya menciptakan tantangan ataupun permainan yang seru sehingga mahasiswa happy, gak monoton ya di kelas, datang menyimak dosen terus pulang, tidak gitu ya. Jadi banyak cara sebenarnya Syafa supaya mahasiswa tuh bisa tetap happy dan senang belajar. Kenapa Ibu atau Bapak memilih pekerjaan ini? Apakah ini cita-cita Ibu? Insya Allah ini jadi mungkin lebih tepatnya bukan cita-cita ya, tujuan hidup, ingin jadi orang yang bermanfaat. Nah, salah satunya adalah bisa membantu orang untuk melangkah menuju masa depannya. Salah satunya yang menjadi dosen, menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat, memberikan motivasi, dorongan supaya kelak mereka bisa menjadi orang yang bisa meraih cita-citanya. Gitu. Wah, gak kerasa ya kalau pertanyaannya udah habis. Dan terima kasih sekali lagi, Bu. Sama-sama. Gak ada lagi pertanyaannya? Nggak ada. Got me jumping like